Teman-teman penting teman-teman mengcapture ada berapa pesantren di kecamatan teman-teman, PR nih. Nanti saya tanya nih lewat Taida dan saya nanti kalau main ke MUI. Ada berapa pesantren, ada berapa masjid dan musola. Kenapa kepentingan kami? Kami ingin mengcapture potensi yang ada di tingkatan kecamatan masing-masing. Karena masyarakat itu yang ada di kecamatan dan di kelurahan dan di RT RW. Sehingga mau bergerak bagaimana 327 triliun itu harus dipikirkan mau dikemanain ini dananya. Kalau datanya nggak ada gimana? Saya nggak tahu di Ciseeng kalau ada orang yang butuh bantuan. Tapi karena saya nggak tahu ya saya nggak bisa bantu. Tapi kalau ada yang tahu maka ya kita tinggal kirim tim. Coba verifikasi faktual. Ya Pak ada orang miskin sekian. Apa yang dibutuhkan? Ini Pak ini. Turunkan tim kasih bantuan. Karena datanya ada. Yang repot itu nggak ada datanya, ada dananya. Yang repot lagi nggak ada data, nggak ada dana. Makanya kemana-mana saya langsung nyanyi kosidanya. Ya dana, saya kesini mencari dana. Coba lagunya itu tuh. Proposal, sebenarnya nggak perlu pakai proposal. Dihidupkan dari masyarakat saja itu bisa. Nah ini yang kami lakukan di rumah itu ada masyarakat mau modal usaha 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi selesai. Kenapa? Karena di situ kan kebutuhannya kecil. Paling tinggi 10 juta. Tapi kalau kita bantu, ayo kita bantu. Mereka hidup putar ekonominya insya Allah. Nah ini harus kita tumbuhkan jiwa entrepreneurship di ulama-ulama. Dulu Pak, nih teman-teman. Dulu kiai-kiai itu ngaji itu sebagai ladang dakwah. Tapi untuk kehidupannya punya usaha. Punya sawah, punya toko, punya macam-macam. Kiai-kiai Mbah Sahal itu jualan kitab. Jualan sarung. Jadi di sebelah rumahnya buka toko. Jadi ngaji kitabnya gak kepikiran. Waduh saya gak ada undangan nih. Besok gimana dong gitu kan. Kalau bulan maulid senang banget. Wah maulid nih berkat banyak nih. Udah istri gak usah masak. Kenapa? Maulid. Begitu maulid berhenti udah mikir dari mana ya. Tuh. Itu kita ngalamin teman-teman. Masukan-masukan seperti apalagi setelahnya COVID. Kita punya namanya program Cinta Kiai dulu. Di COVID. Kiai kita kasih bantu semuanya termasuk obat-obatan, vitamin dan sebagainya. Terus dikasih modal usaha. Kalau teman-teman ke Jogja, Malioboro, pinggiran kaki 5 itu semuanya dana dari Basnas RI. Sejak COVID kita drop UMKM. Kalau teman-teman ke Istiqlal jajan ada Z Chicken itu pasti binanya Basnas. Yang Z itu punyanya Basnas. Z Coffee, Z Auto, Z Chicken, Z Mart karena kita berada di Gen Z. Z itu artinya zakat teman-teman. Zakat. Silakan teman-teman mau ngajukan apa? Silakan tapi harus clear. Jangan saya ngajuin bantuan buat apa? Buat kawin lagi. Ya nggak bakal dikasih. Enak aja buat kawin lagi. Orang saya aja belum nambah. Ente mau nambah. Mau ngajuin proposal enak aja. Nggak boleh. Tapi santripreneur PKU 19. Kelompok ini ngajukan usaha. Usaha apa tuh? Tuh. Ajuin proposalnya. Oh apa ditolak. Entar saya ke Bogor. Saya kasih tanda tangan saya. Bogor saya diajukan. Mohon diloloskan permohonannya. Kalau enggak besok pemilihan saya enggak pilih ente. Kan mau habis nih. Basnas Bogor mau habis. Silakan ikut teman-teman. Silakan ikut. Ya silakan ikut. Kalau enggak ikut nanti saya ikut pulang ke Bogor aja. Saya jadi pengurus Basnas Bogor. Kenapa? Gemes saya. Potensinya 2 triliun tapi belum digarapkan. Ke Ciamis saya senang banget Ciamis. Orang kampung itu di tiap masjid hidup UPZ-nya. Seminggu sekali bapak-bapak, ibu-ibu menjelang tanggal sekian jangan lupa zakat infak sedekahnya ke UPZ desa. Kalau teman-teman ke Wonosobo, saya dulu ketua Lazisnu. Saya tanya Wonosobo, berapa setahun ngumpulin? 20 miliar. Dari mana kamu dapat? Dari Kenceleng. Tahu Kenceleng? Kotak amal tuh di setiap rumah dikasih kotak amal tuh sama teman-teman Lazisnu. Tapi setiap pagi masjid berteriak, ibu-ibu saking pasar ojo lali sisane
Jangan lupa sisa-sisa uang belanja 500 rupiah masukkan ke kenceleng. Setiap bulan ada petugas datang. Terkumpul 20 miliar. Receh tapi kali banyak. Itu yang dilakukan oleh Ciamis. Jadi tiap rumah dikasih kenceleng. Saya nggak kaget, saya bilang ini pernah saya pakai di Lazisnu. Itu kami bangun sekolah, beli mobil, beli apa dari kenceleng. Teman-teman jangan menganggap kenceng rupiah 500 rupiah, tapi kali banyak. Coba dimulai setiap anggota PKU ini yang 19 di rumahnya ditaruh kenceleng. Nanti setiap bulan kumpulin oleh teman-teman, dihitung. Oh kita punya kas sekian. Majukan ke Basnas programnya Bogor, majukan ke Jawa Barat, majukan ke Basnas RI. Nanti saya kasih bocoran. Di Bogor ada Sukovindo, datang ke perusahaan BUMN itu, minta TJSL-nya, minta CSR-nya. Nih, teman-teman ngajuin proposal ke Bank Syariah Indonesia, karena zakatnya 200 miliar ada di Bank Syariah Indonesia. Kapan Bogor dapat tetesannya dari Bank Syariah Indonesia? Kita semua punya rekening di Bank Syariah Indonesia, tapi ada namanya kemaslahatan yang dimiliki oleh bank itu dikejar teman-teman. Karena, mohon maaf, sebelum ini dipergunakan untuk membangun masjid yang tadi saya cerita, kelompok tadi. Yang tidak aman NKRI. Pengajiannya, mohon maaf nih. Sekarang teman-teman lihat di Bogor ini. Ada namanya yatim piatu, lembaga apa saja. Top-top. Pernah gak teman-teman cek siapa yang mengelola lembaga yatim piatu di tempat itu? Apakah orang kampung situ atau orang lain? Kalau orang kampung situ teman-teman pasti kenal. Tapi kalau orang lain, tolong teman-teman kenalin. Bahaya loh jual yatim piatu. Tapi karena dia punya izin untuk narik dana umat. Sah, mereka dapat izin miliaran, ratusan juta, sah. Tapi benar tidak itu dipergunakan. Itu harus dicek teman-teman. Saya ngalamin dan saya menjalani itu, melihat dan ketemu. Dan di Bogor ini banyak sekali, Bogor ini potensi sosial keagamannya sangat tinggi. Maka itu kenapa saya buat pertanyaan tadi, ada berapa pesantren, berapa majelis taklim, berapa musola, masjid, itu harus didata. Bukan kita membenci, enggak. Tapi kita mengantisipasi supaya tidak terjadi di masyarakat kita nantinya. Kalau ada apa-apa bisa bahaya. Dan nanti teman-teman sebagai PKU MUI pasti dimintai pertanggungjawaban. Kalau enggak ya cuma sekedar lembaga arisan saja untuk ngumpul-ngumpul. Tapi ngumpul-ngumpulnya teman-teman harus ada nilai. Di kecamatan kami, di kelurahan kami dan sebagainya. Ini harus penting teman-teman. Jadi inilah menjadi kepentingan kita, mengapa pentingnya dengan peran zakat, toleransi beragama, pencegahan SM dapat dilaksanakan. Kami hari ini teman-teman dengan BNPT sedang memberikan modal usaha kepada teroris-teroris yang sudah taubat. Mereka taubat sudah mau hormat, tetapi kan mereka butuh biaya untuk ekonomi, buat usaha. Supaya apa? Supaya tidak kadal fakru ayyakuna kufron. Kadal fakru ayyakuna terorisan. Dan itu terbukti. Nah maka itu Basnas hadir, kita kasih modal usaha, kita dorong. Dan mereka punya yayasan, yayasan alumni teroris. Ada kan? Ada, ketuanya Amrozi. Iya, dan dia diskusi untuk bangun, Kang ini harus gini. Ya kita senang sekali. Kenapa? Kalau kita perang, negara kita perang, Anda nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, nggak bisa dagang. Kenapa? Karena kondisi kita perang. Ya, kondisi kita perang. Tapi kalau kita damai begini nih, Anda bisa kerja, bisa dagang, bisa kawin lagi. Saya ngomong kawin mulu ya Pak Ajon nih gimana sih, enggak. Ini kan wajah-wajahnya kelihatan gitu kayak mau nambah tapi takut istri. Oke, next. Next. Ini nanti teman-teman terus. Nah, oke. Karena kalau kita punya duit teman-teman, kita bisa ngapain saja. Betul gak? Mau ngopi, mau ngeteh, mau ngapain saja, kita bisa. Karena itu orang Islam harus kaya. Orang-orang PKU harus kaya. Kenapa? Karena nanti kalau ada apa nggak usah lagi minta bantuan, langsung
Tetangga sakit, kasih. Sakit, kasih. Tapi duit nggak dari langit. Dari usaha. Maka itu teman-teman alumni PKU ini harus mengeluarkan rekonsolusi atau rekomendasi membuat usaha alumni Z19. Z19, zakat dari PKU alumni yang ke-19. Mau tidak? Pengen tidak? Supaya nanti teman-teman bisa ada kegiatan sosial kemasyarakatan ekonomi. Kalau apa-apanya bingungnya udah besok kumpul buat kesepakatan merek usahanya apa, buka rekening di Bank BSI. Besok ada datang Bank BSI, saya udah punya rekening nih. Saya minta CSR-nya dong. Saya dai loh, PKU MUI. Ntar saya dakwah di masjid, jangan buka rekening. Itu kan bisa bahaya. Iya, tapi kalau saya dai, saya akan cerita nih untuk masyarakat buat Anda. Buat. Gak bisa dia, nanti kalau dia bilang gak ada dananya ngomong sama saya. Saya bilangin, bohong kamu. Itu dana zakat infak sedekahnya dimanain. Di lembaga Anda ada. Oh bingung, nanti saya ketemuin dengan direktur BSI-nya yang ngurusin itu. Nih ketemu, pasti orang Bogor. Temuin ke rumahnya, minta, pasti akan diberi teman-teman. Tapi ajukan program. Kenapa program? Supaya kita bisa membangun kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat harus ditafsirkan secara teknis. Apa aja nih? Kita ngomong kesejahteraan. Loh programnya apa? Ya nggak bakal sejahtera. Karena itu kami begitu. Menjadi lembaga utama untuk menyejahterakan umat. Maka membuat program. Apa? Z-Mart, Z-Auto, Z-Cikan dan sebagainya. Modalnya berapa? Kita harus punya modal sekian triliun. Carinya dari mana? Bergerak kita semuanya. Mencari dana. Teman-teman di kami punya Basnas Institute yang teman-teman mau ahli zakat, bagaimana cara ngelola yang zakat, silakan ikut pelatihannya. Silakan ikut pelatihannya. Supaya teman-teman bisa ngelola dana umat itu benar-benar baik dan benar. Itu. Baik, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan, kita buka obrolan.